Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri akan mencadangkan agar usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dibawa ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Beliau berkata perjuangan Malaysia dalam mempertabatkan bahasa Melayu di rantau ini perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di peringkat ASEAN. Asal-usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian baru kita panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Nilai saling menghormati tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Contohnya dalam cara menyapa orang yang lebih tua. Anak muda menundukkan kepala dan menggunakan kata sapaan seperti bapak, ibu. Saya akan mengawali dengan pantun budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan menyampaikan pernyataan. Universitas-universitas Rusia di mana ada program pendidikan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Negeri Kota Sankt Petersburg yang terletak di Kota Sankt Petersburg. Di universitas itu, bahasa Indonesia diajarkan sejak 1950-an dan Matushka alumni universitas itu. Yang kedua adalah Universitas Negeri Kota Moskow. Universitas itu adalah salah satu universitas terkenal di Rusia dan paling prestisius. Yang ketiga adalah Kazan Federal University yang terletak di Kota Kazan. Di Universitas Kazan itu diajarkan bukan hanya bahasa Indonesia tetapi juga geografi, sejarah, politik, ekonomi Indonesia. Yang keempat adalah Universitas Mugimo. Fokus utama universitas tersebut adalah hubungan internasional dan politik internasional. Yang kelima adalah Institut Negeri-Negeri Asia. Fokus universitas itu menuju ke penelitian mengenai negara-negara Asia dan Afrika. Bahasa Indonesia hari ini bukan cuma jadi alat pemersatu lebih dari 270 juta rakyat, tapi sudah naik kelas menjadi bahasa yang dipelajari dunia. Dan salah satu buktinya hadir jauh di Rusia, negara yang tidak punya hubungan emosional, sejarah serumpun, atau nostalgia klaim budaya dengan kita. Murni karena mereka tertarik. Pada 5 November lalu, KBRI Moskow menyelenggarakan Kongres pertama Bahasa Indonesia di Rusia, bertempat di Perpustakaan Sastra Asing Emi Rudomino. Yang datang, anak-anak muda Rusia yang penuh rasa ingin tahu. Mereka bukan cuma belajar halo dan terima kasih. Mereka adalah Indonesianis, orang-orang yang meneliti Indonesia dengan serius, bukan yang cuma mengaku-ngaku, serumpun, lalu mengklaim budaya tetangga. Kongres ini juga membuka rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Indonesia 2025 dan perayaan 75 tahun hubungan Indonesia-Rusia yang kini sudah masuk level kemitraan strategis. Singkatnya, hubungan dua negara besar yang setara, bukan hubungan minta pengakuan budaya seperti negara tertentu. Dalam pembukaan, Direktur Perpustakaan Emi Rudomino, Marina Pavlovna, menyampaikan rasa bangga karena lembaganya jadi tuan rumah Kongres pertama Bahasa Indonesia di Rusia. Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus, Jose Antonio Morato Tavares, menegaskan bahwa semakin banyak warga Rusia yang fasih berbahasa Indonesia adalah bukti penerimaan budaya yang tulus. Marina Frolova, dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Lomonosov, mengingatkan bahwa Rusia sudah mengajarkan bahasa Indonesia sejak akhir 1950-an. Dan sekarang, pengajarannya menyebar ke MGIMO, Universitas Federal Timur Jauh, Universitas Federal Kazan, hingga Universitas Negeri Saint Petersburg. Menurut Frolova, bahasa Indonesia bukan sekadar alat pemersatu, tetapi juga bahasa yang memperkuat hubungan antar bangsa. Sebuah bahasa yang membuat orang luar semakin ingin mengenal Indonesia. Dan di tengah semua pencapaian konkret ini, ada saja suara-suara dari seberang Selat Malaka yang kembali bikin kita geleng kepala. Malaysia, seperti biasa, kembali sibuk mengampanyekan narasi lama. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Bahkan mantan Perdana Menteri mereka, Ismail Sabri, baru-baru ini hidup lagi ide lamanya. Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tidak apa-apa bermimpi. Yang lucu adalah ketika mimpi itu dipasarkan seakan-akan kenyataan. Karena faktanya, dunia tidak sedang berbondong-bondong belajar bahasa Melayu versi Malaysia. Dunia justru sedang membuka kelas bahasa Indonesia, mengadakan Kongres Bahasa Indonesia, mengundang dosen bahasa Indonesia, menjalin kemitraan dengan Republik Indonesia. Jadi saat Rusia sedang menandatangani deklarasi tentang bahasa Indonesia, tetangga kita justru kembali heboh dengan agenda lama yang tidak pernah selesai.
membuktikan bahwa mereka pemilik asli dari sesuatu yang sudah lama berkembang dan bertransformasi di Indonesia. Perbedaannya sederhana, Indonesia bekerja, Malaysia mengklaim. Indonesia diapresiasi dunia, Malaysia sibuk minta dunia mengakui, dan pada akhirnya, dunia memilih yang benar-benar punya kontribusi, bukan yang hanya punya klaim. Ada teman dari perguruan tinggi lain, ya, terus staf KBRI tentu saja, jadi semua Indonesianis. Ya, marilah kita terjun sekali lagi ke dunia kebipaan dan sebenarnya materi yang ingin saya paparkan itu berkaitan erat sama proses belajar mengajar bahasa dan sastra di ISAA. Itulah kegiatan kita ya sehari-hari. Jadi saya takut tidak ada tidak ada sesuatu yang baru. Memiliki tempat dan peran dalam masyarakat. Dan nilai saling menghormati tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Contohnya dalam cara menyapa orang yang lebih tua. Anak muda menundukkan kepala dan menggunakan kata sapaan seperti bapak, ibu. Dan dalam banyak budaya daerah, orang menundukkan badan sedikit saat berjabat tangan. Dan itu juga merupakan tanda penghormatan. Dan dalam keluarga anak-anak diajarkan nilai budaya saling menghormati juga. Mereka diajarkan untuk mendengarkan orang tua dan orang tua pun diajarkan untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Di tempat kerja, budaya saling menghormati juga terlihat ketika berbicara dengan atasan atau rekan kerja yang lebih tua. Nada bicara dijaga dan kritik disampaikan dengan cara yang halus. Semua ini merupakan bagian dari budaya komunikasi khas Indonesia yang menekankan harmoni dan sopan santun. Tapi salah satu ujian terbesar bagi budaya saling menghormati mungkin adalah keberagaman agama di Indonesia. Namun sejarah menunjukkan bahwa Indonesia mampu hidup berdampingan secara damai. Misalnya di satu desa kita bisa menemukan pura, masjid dan gereja yang berada berdekatan. Pada saat Lebaran, umat Kristen mengucapkan Selamat Idul Fitri dan sebaliknya saat Natal, umat Muslim ikut membantu tetangga mereka menyiapkan perayaan. Dan fenomena ini dikenal dengan istilah toleransi aktif, bukan hanya menerima perbedaan, tetapi juga merayakan kebersamaan. Namun dalam era globalisasi dan media sosial, tantangan terhadap budaya saling menghormati semakin besar. Seringkali perbedaan pendapat menimbulkan konflik di dunia, dan ada orang yang merasa bebas untuk berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Dan disinilah pentingnya mengembalikan nilai kearifan lokal yang sudah lama menjadi fondasi masyarakat Indonesia. Kita harus belajar menggunakan media sosial dengan bijak. Perbedaan pendapat itu boleh, tetapi saling menghormati harus tetap dijaga.